Jadi Michelle sekarang udah mau pulang dong? Mau pulang? Bareng siapa? Ada yang jemput nggak? Ya udah, gimana kalau Om antar aja? Oh, boleh? Syah, kok muka kamu jadi sedih gini? Kenapa, Syah? Hah? Aku ditolak 2 penerbit, Tak. Maksud kamu baru aja ngirim naskah? Iya, tapi beda judul kok. Tapi kenapa ya satu pun gak ada yang keterima? Syah, lihat aku dong. Kok kamu gak pernah cerita sama aku sih? Ini kan penting, Syah. Aku ngajuinnya udah lama, Tak. Tapi naskah aku gak ada yang nerima. Aku gak pantas ya jadi penulis novel. Kemarin tuh novel aku tuh viral di Wattpad gara-gara beruntung doang kali ya, Tak. Bukan karena aku berbakat ya. Syah, sini duduk dulu. Ini. Tasya, kalau dari awal tulisan kamu itu nggak bagus, nggak mungkin ada pembacanya, Syah. Dan kamu tahu kan dari awal juga, aku itu bisa tertarik sama kamu, melewati tulisan kamu. Berarti tandanya apa? Tulisan kamu bagus dong. Ini deh. Nanti kalau kamu mau ngirim naskah kamu lagi, kamu kabarin aku. Karena aku bakal jadi first reader kamu. Dan siapa tahu bisa aku evaluasi juga. Gak, perasaan aku jelek. Aku tuh emang gak pantas tak jadi penulis. Karena aku jelek. Guys, Rehan mana sih? Dari tadi ditungguin nggak datang-datang. Buat chat juga nggak di-read. Chat. Ini kangen amat lo sama Rehan. Sabar, ntar juga dia mah nongol. Dia kan biasanya gitu, tiba-tiba nongol aja. Ini kan punya gua, Bang. Masih aja lu sikat punya gua juga. Dikit langsung diambil makanan orang. Gimana sih? Ya elah, lu pada pelit banget sama temen sendiri. Pelit. Lu kan ada sendiri punya lu. Tawa dong, lu jangan diem mulu kayak gitu. Canggung tau, tawa, nongkrong, ngobrol. Gimana gua bisa ketawa? Hari ini, tapi hianatin geng kita dan balik lagi ke geng kabel. Dan yang paling bikin gua emosi adalah sekarang Michelle tambah dekat sama Brian. Kasian banget apa negara nggak dihargainnya. Sabar. Namanya gitu, Ik. Terbaper dia, Ik. Tahu. Banget tau nggak? Aduh, udah Al. Nggak usah emosi kayak gitu, mendingan senyum. Nggak usah galau, ya. Mendingan sekarang kita fokus untuk balas dendam sama anak-anak geng kabel. Gue juga nggak terima kali dikerjain sama mereka. Nih, walaupun Brian itu nggak gabung ke geng kita, tapi kita masih bisa manfaatin dia dengan cara menghancurkan hubungan Michelle sama Rifki. Tuh. Iya, Di. Gue juga nggak mau kalau Michelle sama Brian jadi beneran dekat. Yang ada,
mereka beneran jadian dong. Percuma perjuangan gue selama ini buat misahin Michelle sama dancer boy. Ya udah deh, kalau gitu sekarang kita tinggal fokus dan mikirin gimana caranya kita ngendaliin si Brian. Ya tapi gimana caranya, Man? Si Brian aja udah ngelunjak sama gua. Ya pakai cara licik lah. Caranya gimana? Sebentar, gua pikir lu dengan otak gua yang super duper jenius. Pegang. Dapat apa? Gimana kalau kita cari rahasia terbesarnya Brian? Dengan begitu, kita dengan mudahnya ngendaliin dia tanpa perlawanan. Tuh, oke juga lo, men. Mamen. Man. Boleh juga ya, Del? Makanya jangan meragukan otak gue yang super duper cemerlang ini ya kan. Hati. Bang Man mana ya? Tumben banget nggak jemput jam segini. Yang kali nggak bisa jemput. Apa? Lu balik mau bareng gue? Nggak usah, bentar lagi paling boleh datang. Guys, gue pulang dulu ya. Gak apa-apa ya, gue duluan ya. Kita juga duluan ya. Ayo. Bye. Hati bro. Makasih ya buat hari ini. Hati-hati, hati-hati. Bentar, ayo. Yo. Yuk, sama mantan aja lu nggak mau tos. Apaan sih? Tapi serius lu ntar ada yang nganterin? Ada, ntar boleh datang kok. Tapi kok supir lu kayaknya belum datang jam segini? Nggak tahu. Shell, Apa? mendingan gue coba telepon aja dulu, udah di jalan atau kira-kira gue dijemput apa enggak? Takutnya supir bule kok beneran nggak jemput gimana? Bener-bener. Kenapa gua? Ya. Kenapa gua nggak mikir? Kok di reject? Aneh banget. Apa jangan-jangan boleh nggak bisa jemput kali ya? Tumben nggak bilang malah di reject. Di reject yang kedua kalinya bule emang. Kenapa? Ah? Nggak dijawab teleponnya? Ya, Shell, gimana kalau lu bareng gue aja? Gue anterin lu sampai rumah bule. Gak usah. Ada ojol, aplikasi. Tahu kan? Serius? Iya. Tak reject aja telepon dari si Cahayu. Supirman, nanti kalau Cahayu telepon kamu, sama kamu harus nge-reject alias nggak usah diangkat, yo. Siap Nyonya, Nyonya emang pinter pisan ngelihat kesempatan dalam kesempitan buat ngedeketin si Neng Non sama si A Kasep. Yo mesti tala. Lek misalkan aku nggak pinter, aku nggak bisa jadi majikanmu, supirman. Wis tah, kamu tuh gak usah banyakan ngomong, gak usah cerewet. Wis diem aja. Wis. Nyonya kalau kita di sini terus mah tuh nanti gimana si Neng Non mau pulang sama si A Kasep? Kalau si Neng Non ngelihat mobil kita bagaimana tuh nanti? Berantakan rencana Nyonya. Apa nggak nunggu di rumah aja Nyonya? Supirman, kamu ternyata pinter. Hebat kamu, kali ini kamu pinter. Walaupun supir saya pinter kan Nyonya? Saat ini aja. Ya udah, Shell, guys, kalau gitu gue duluan ya. Sekali lagi thank you banget untuk malam ini loh. Brian, kalau misalnya si Misaliki nggak mau dianterin pulang, gimana kalau misalnya kue aja nganterin Nyong pulang? Boleh, kalau lu mau. Enggak usah, Ki. Nyong udah pesen ojol kok, bentar lagi nyampe. Benar. Nah itu wallpapernya aja mas sama Bona. Gak bisa move on ya. Gue jadi nyambung yang Bona sih, misal. Ya udah sih santai aja. Udah, Brian kalau mau pulang hati-hati ya. Sekali lagi thank you banget ya untuk malam ini ya. Thank you guys. Welcome. Hati-hati ya. Hati Bray. Hati-hati ya. Duluan ya. Bye. Thank you ya. Bye.
Ini kan mobil yang tadi bareng sama Michelle. Halo. Halo Om. Malam. Malam Om. Malam. Om Roy, saya turut berduka cita yang sedalam-dalamnya Om karena meninggalnya Eyang Rifki. Terima kasih ya David. Jadi Om Roy ini papanya Rifki. Ini food trucknya udah tutup ya? Udah Om. Udah tutup Om. Baru aja kita beres-beres. Ya udah nggak apa-apa. Semoga lain kali Om lebih beruntung ya. Padahal Om main minum, main makan di sini. Om Roy, Rifki kabarnya gimana? Rifki baik-baik aja kok El. Kamu nggak usah khawatir ya. Jadi Michelle sekarang udah mau pulang dong? Mau pulang? Bareng siapa? Ada yang jemput nggak? Ya udah gimana kalau Om antar aja? Oh, boleh? Rosa juga mau bareng? Enggak Om, Inyong udah pesan ojol kok, sebentar lagi juga nyampe. Oh gitu? Ya udah. Udah pada mau pulang kan? Oh, kalau saya bawa motor kok Om. Oh gitu, oke. Ya udah, yuk. Duluan ya. Bye. Duluan ya. Iya. Hati-hati ya Om. Ternyata Michelle deket juga sama papanya Rifki. Ayo, El. Hati-hati ya Om. Cak, lu beneran udah pesan ojol? Udah. Nggak mau bareng gua? Enggak, Ike sebentar lagi juga nyampe. Oke. Udah kalau gitu gua duluan ya. Vin. Inyong boleh ngomong sebentar nggak sama aku? Mau ngomong apa lagi sih, Cak? Sebenarnya Inyong iku mau minta maaf sama kowe. Kalau kata-kata Inyong sama Rara tadi udah nyinggung perasaan kowe. Ya ilah, Ocha. Menurut gue, lu tuh harus santai aja gitu. Gue juga udah santai banget kok. Gue udah sadar. Gue udah dengerin dari perkataan teman-teman gue. Dan gue yakin kalau sebenarnya semua orang tuh berhak. Berhak untuk berpendapat soal apapun tentang hubungan gue sama Rara. Tapi Cak, sebenarnya ada satu hal yang paling gue khawatirin. Apa? Jujur, gue nggak mau kalau Rara tuh sampai nggak nyaman gitu karena kehadiran gue di sini. Nah, udah lupain aja. Gue yakin suatu saat nanti gue sama Rara tuh bakal biasa aja gitu. Kayak gue ke lu, kayak gue sama sahabat-sahabat yang lain kan. Iya, Inyong tahu semuanya pasti butuh proses kok, Vin. Nah itu dia, butuh proses, butuh waktu. Iya, yuk. Yaudah kalau gitu kita beres-beres dalam. Coba, Iki udah rapi belum sih? Padahal Kariko baik dan perhatian sama gue. Tapi rasanya gue emang belum siap deh ngebuka hati lagi. Meski hubungan gue sama Davin udah gak ada harapan. Semoga aja Kariko bisa ngerti keputusan gue. Udah dong. Saya jangan down kayak gitu dong, Syah, jadinya. Ayo sini buka-buka dulu. Itu emang penulis yang gagal, Teh. Aku terlalu optimis. Sampai aku sadar kalau aku tuh gak pantas jadi penulis. Pasti kamu kecewakan sama aku. Kamu kecewakan tuh sama aku. Pasti kamu kecewa sama aku. Lu kamu ngomong apa sih? Kan gak jadi kedengeran sini. Kamu tuh jangan samain perasaan sama minat kamu sebagai penulis, Tasya. Ya? Okta, kalau kamu mau ninggalin aku nggak apa-apa, Ta. Aku tuh emang jelek, penulis yang bodoh, kayak nggak guna, Ta. Kamu pasti kamu nggak mau lagi kan sama aku, nggak apa-apa, Ta.
Emang aku gak pantas buat kamu? Gak apa-apa. Sya, udah, Sya. Kamu mau apa sih? Kamu jangan nenek deh, Sya. Aku gak suka kamu ngomong kayak gitu ya. Gak benar, aku gak suka tapi. Aku gagal. Dengerin dulu. Sya. Aku itu sayang dan cinta sama kamu. Bukan karena kamu sebagai seorang penulis. Dan bukan karena kamu punya judul yaitu Secret Angel atau apalah itu. Ya? Tapi karena kamu sebagai Tasya. Dengerin deh. Dari pertama kali aku punya perasaan sama kamu. Kamu itu pelangi loh buat aku. Pelangi yang menemani aku di saat aku menjalani hidup aku yang terpuruk. Dan pelangi yang mewarnai hidup aku di saat yang aku tahu warna itu cuma hitam dan putih, Syah. Tapi tetap aja aku tuh sebagai penulis yang salah, Aku tuh gak guna, cewek gagal. Apapun yang aku lakuin semuanya gagal, Aku udah usaha tapi tetap aja gagal. Pelan-pelan. Ya, tarik nafas dulu. Dengerin. Jadi nangis jadi hancur nih makeupnya. Dengerin dulu. Banyak loh. Ratusan kegagalan yang dialami sama banyak penulis. Ya, dan kamu baru 2 penolakan. Dengerin. Dan juga ada belasan pastinya dan lebih kegagalan yang dialami sama penulis yang terkenal. Tapi kamu lihat, setelah kegagalan yang mereka punya, mereka bisa kan jadiin karyanya mereka itu sebagai masterpiece dan terkenal di seluruh dunia. Ya enggak? Tasya, kamu itu masih bisa perjuangin diri kamu sebagai seorang penulis novel. Karena masa depan kamu masih panjangnya. Nggak tahu sepanjang apa, tapi kayak panjang banget. Kamu tahu nggak? Kenapa Tuhan menciptakan rasa pahit? Karena biar orang-orang itu pada tahu dan pada sadar kalau misalkan rasa manis itu lebih menyenangkan. Syah, kamu bayangin deh. Gini, mestinya kamu itu bersyukur kamu mengalami kegagalan ini. Karena apa? Itu bisa jadi motivasi kamu untuk biar kamu bisa bikin karya yang lebih bagus. Kamu bayangin aja kalau kamu udah ngelewatin semua trial error yang ada di hidup kamu ini. Betapa bangganya kamu nanti dengan pengalaman-pengalaman dan kenangan-kenangan yang kamu punya. Dan betapa bangganya kamu bisa cerita ke anak-anak kamu nanti. Dan kamu juga bisa mengerti bahwa perjuangan kamu ini sebagai penulis itu juga bukan sebatas perjuangan yang cuma senang-senang aja, Syah. Karena aku tahu kok kalau kamu itu pasti lebih kuat dari apa yang kamu bayangin. Ya. Sorry ya, Tak. Hari ini aku gak bisa nemenin kamu perform di kafe. Aku lagi pengen sendiri dulu.